Imam Muifi ini sebagai penyuluh perikanan, ya Mas? Betul ya? Penyuluh perikanan di Kabupaten Pasuruan. Nah, mungkin Mas Imam akan sharing-sharing sama kita tentang apa aja sih sebenarnya penyuluh perikanan itu. Terus seperti yang mungkin sedikit yang saya infokan sebelumnya di mata kuliah kita. em, Bagaimana aja pekerjaan di penyuluh perikanan? Soalnya Mas Imam ini teman-teman rata-rata yang mengambil mata kuliah penyuluh perikanan ini adalah semester-semester ujung, semester-semester akhir yang yo akan tugas akhir. Habis itu pasti ya mungkin masih sedikit gundah gulana sama setelah setelah apa? Setelah kuliah itu mau kerja apa? Nah, mungkin nanti Mas Imam bisa sharing-sharing sebenarnya salah satu pekerjaan yang bisa diambil sama lulusan PSP itu apa? Nah, salah satunya kan penyuluh perikanan gitu. Jadi monggo Mas Imam nanti sharing-sharing, kemudian teman-teman juga nanti setelah kita juga boleh karena hari ini adalah temanya sharing session, jadi nanti boleh diskusi juga dari teman-teman yang berminat gitu jadi penyuluh perikanan karena masih existing sampai sekarang gitu. Oke, kita mulai saja untuk sharing session dari Mas Imam. Saya persilakan untuk Mas Imam waktu dan tempatnya. Mungkin untuk sharing sessionnya 30-40 menit. Apakah cukup atau mau sejam? Atau lebih banyak kita diskusi ya? Lebih Iya, banyak kita diskusi ya. Oke, langsung monggo saja Mas Imam. Kalau mau share screen, apa sudah bisa ya? Kayaknya bisa ya. Oke, bisa ya. oke, bisa. Hmm. Oke, sudah boleh dimulai. Oh, boleh. Monggo. Suara saya kedengeran. Hmm. Mantap. Jelas sekali. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal mahasiswa-mahasiswi Unri ya, Universitas Riau. Sorry, di kabupaten saya dulu ada namanya Uniro soalnya. Itu perikanan juga. Saya sempat ngisi tentang penyuluhan juga. Eh, Di sini saya akan menjelaskan tentang penyuluh perikanan ya. Saya sebagai penyuluh perikanan di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Kebetulan saya satu angkatan sama Bu Rizka ya manggilnya ya. Di pemanfaatan sumber daya perikanan Universitas Brawijaya tahun 2013 kita. Oke, langsung saja. Untuk undang-undang yang menaungi kita, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Itu menjelaskan tentang profesi penyuluhan seperti apa saja gitu. Oke, next. Untuk penyuluhan perikanan sendiri merupakan proses penyampaian ilmu dan teknologi kepada pelaku perikanan agar menjadi perubahan perilaku dari tidak mau menjadi mau serta dari tidak mampu menjadi mampu dalam mengolah usaha perikanan. Gitu. Untuk struktur organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, nah di sini teman-teman mungkin apa ya pernah terlintas tentang dirjen-dirjen yang ada di Kementerian Kelautan Perikanan ya. Ini ada eselon satunya, ada macam-macam nanti bisa dibaca sendiri. Ini dari semua prodi apa PSP saja? Kebetulan ini PSP saja yang hari ini. PSP saja. Oh, oh, oh. Oke. Mata kuliah ini apa? Pilihan apa mata kuliah wajib Oh. kalau penyuluhan? Kan, aku kurang tahu lah ya. Sepertinya wajib ya. Wajib atau Wajib tidak? sekarang. Oh, Oh, wajib, wajib untuk wajib mata kuliah semester akhir. bagus bagus. Dulu Mm-mm. kayaknya jadi wajib hanya di prodi agribisnis perikanan ya. Untuk Oh, prodi lain nggak ada gitu. Sekarang ya alhamdulillah kalau PSP dapat biar nggak bingung nanti setelah lulus gitu. iya betul. Nah untuk penyuluhan sendiri ini masuk ke Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan gitu. Untuk turunannya nanti masuk ke Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.
Dan saya di Kanwil BP3 Banyuwangi ya untuk Jawa Timur. Kalau untuk Riau itu insya Allah masuk BP3 Medan gitu. Kemudian kami ditempatkan di kabupaten kota masing-masing. Nah, untuk penyuluh perikanan ini ada beberapa status ya, ada PNS dan P3K. Untuk tahun 2025 ini harus habis ASN semua ya, nggak ada honorer lagi gitu. Oke, kalau untuk jenjang jenis dan jenjang penyuluh, kita ada tiga, asisten penyuluh perikanan ahli, dan penyuluh perikanan swadaya. Teman-teman mungkin pernah ikut kegiatan Pengmas di kampus, terus ngerasa kok saya pengen mendampingi nelayan, pengen mendampingi apa, itu bisa loh menjadi penyuluh perikanan swadaya gitu, tanpa harus lulus kuliah dulu. Tapi ini di luar dari pegawai tetap kementerian. Jadi teman-teman semua nanti hanya apa ya sukarela gitu untuk mendampingi dengan keilmuan teman-teman gitu. Kalau untuk asisten penyuluh perikanan ini yang lulusan D3 biasanya, entah dari Poltek AUP, Poltek KP Sidoarjo, atau IPB juga yang mungkin D3 gitu. Kalau kalian nanti mau nyoba di penyuluh, bisa masuk ke yang ahli ya. Nah, saya ini di posisi penyuluh perikanan ahli pertama gitu, karena masuknya dari ijazah S1. Selanjutnya, langsung saja ke tugas ya. Tugas penyuluh perikanan ini ada banyak ya, sekitar 38 tugas. Cuma nanti saya jelaskan satu persatu dari yang bersangkutan tentang kita nanti ya. Kalau misal sama-sama melamar di penyuluh, nanti kita di penyuluh perikanan pertama gitu. Ada sekitar 38 tugas. Nah, untuk yang pertama mungkin hanya sekitar 17 gitu. Kita langsung masuk ke tugas pertama ya. Yang pertama, kita harus menginput data Kusuka, Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Teman-teman mungkin ada yang pernah dengar Kartu Kusuka? Belum ya? Atau mungkin pernah KKN gitu di salah satu tempat, terus nelayannya, nelayan atau pembudidaya atau apa yang heboh mau bikin Kartu Kusuka gitu. Nah, memang eh, sampai 2025 ini kita melakukan semacam percepatan untuk pendataan Kusuka ini gitu. Semacam apa ya, identitas bagi pelaku usaha perikanan. Bukan hanya nelayan saja, semua pelaku usaha perikanan. Ini untuk manfaat kartu Kusuka ya teman-teman, sebagai identitas resmi, instrumen pendataan nasional, jadi mereka nanti terdata secara nasional gitu. Kalau ada program-program pemerintah kayak bantuan, terus akses info, dan lain-lain gitu. Akses program pemerintah ini masuk ke sana, syarat perizinan, terus perlindungan usaha. Kalau nelayan mungkin nanti ada asuransi jiwa ya. Asuransi jiwa nelayan kami biasanya pakai BPJS Ketenagakerjaan gitu. Terus akses permodalan ya. Nanti ada akses permodalan saya jelaskan juga. Selanjutnya membentuk dan menumbuhkan kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan. Jadi kita terjun ke lapang, terus kita kan menemui apa ya pelaku usaha. Kita membahas nelayan aja ya sekarang. Misal ada nelayan-nelayan yang pengen apa ya berdiskusi, terus kok punya masalah ini, solusinya gimana? Kita arahkan untuk membentuk kelompok, karena dari kelompok tersebut bisa menumbuhkan sebuah solusi ya, memecahkan masalah gitu. Secara internal dulu di kelompok, kemudian kalau nggak bisa, dari penyuluh bisa mendampingi. Jika nanti penyuluh nggak bisa, bisa dari dinas atau kerjasama dengan Kementerian Kelautan Perikanan gitu. Nah, untuk syarat membentuk kelompok ini, yang pertama pasti ada visi misi yang sama ya dari mereka. Apa sih tujuannya membentuk kelompok ini untuk memudahkan apa misal gitu. Dan syaratnya juga dalam satu wilayah desa. Jadi nggak bisa loncat-loncat beberapa desa terus membentuk kelompok jadi satu gitu nggak bisa. Jadi harus dalam satu desa. Memiliki kegiatan usaha yang sama ya. Jadi kalau nelayan ya kelompoknya sama nelayan. Kalau pengolah ya kelompoknya sama pengolah gitu. Syaratnya sama KTP dan kartu kusuka. Untuk dokumen yang dihasilkan nanti berita acara pembentukan dan SK kelompok dari kepala desa gitu. Insya Allah semuanya nggak ribet, gampang bikin kelompok kumpul-kumpul, terus kita menyampaikan visi misi, diskusi sama nelayan, kepengennya nanti kelompoknya dibawa kemana gitu.
baru kita sampaikan ke desa. Ini ada penumbuhan kelompok atas nama kelompok, misal Samudra Jaya atau apa gitu. Selanjutnya, mendampingi kelompok. Nah, tadi kan membentuk ya, sekarang mendampingi. Mendampingi kelompok ini kita harus membuat profil kelompoknya, entah dari jenis usahanya, terus nama-nama per orangnya, usia, terus alamat, gitu diisi secara lengkap. Kemudian materi kunjungan. Jadi tiap kita ke lapang itu pasti ada materi yang kita bawa ya. Nggak yang sekedar datang, duduk-duduk, ngopi gitu ya. Oh ya teman-teman, enaknya jadi penyuluh itu kita nggak sering-sering ngantor. Jadi kita malah sering ke lapang, kenal orang baru, diskusi sama mereka. Untuk absen dan lain-lain insya Allah fleksibel, tapi tetap di jam kerja gitu. Pernah juga ke kelompok itu lebih dari jam kerja. Kayak nelayan kan pulang kerja itu ada yang jam 2 siang, ada yang jam 4 sore gitu. Jadi kita harus ke sana, kadang diundang habis maghrib atau apa gitu. Ya tetap aja berangkat santai tapi nggak usah pakai seragam atau apa nggak apa-apa gitu. Terus jenis kelompok usaha kelautan perikanan. Ini mungkin teman-teman di daerahnya mungkin ada nggak asing sama kelompok-kelompok ini, jadi bisa berkenalan ya sama mereka. Ada sekitar 7, tapi yang wajib diketahui ya sekitar 5 ini saja. Yang pertama ada kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan, yang kedua ada KUB atau kelompok usaha bersama, itu isinya nelayan. Yang ketiga Poklasar, kelompok pengolah dan pemasar. Yang keempat Kugar, kelompok usaha garam rakyat. Dan yang kelima Pokmaswas, kelompok masyarakat pengawasan sumber daya kelautan perikanan. Oke, lanjut. Selanjutnya mendampingi akses informasi dan akses teknologi terbaru. Mungkin teman-teman di sini ada yang aktif kayak apa apa Bu yang kegiatan dulu yang inovasi sampai dilombakan nasional itu? Oh, PIMNAS, bukan ya? Oh ya, BIMNAS, Oh, BIMNAS. BIMNAS kan ada macam-macam, ada teknologi bikin apa gitu ya, misal umpan buatan atau apa, atau tentang efektivitas mesin kapal atau apa bisa disampaikan ke nelayan. Sekiranya ilmu jenengan semua ini bisa bermanfaat untuk mereka gitu ya. Jadi secara teori kalian sudah punya, secara penerapan nanti bisa kerjasama ke nelayan gitu. Mengunjungi kelompok ini dengan beberapa materi tersebut ya. Jadi nggak yang kaku kita kayak apa ngajari mereka kayak memberi kuliah mereka gitu enggak, cuma menyampaikan dengan bahasa dan sosial pedesaannya mereka gitu menyesuaikan. Terus di sana nanti kita akan mengajari cara mengisi kelengkapan buku, entah tentang buku tamu, buku kas, buku tentang sarana prasarana kelompok, gitu nanti dilengkapi gitu. Selanjutnya, mendampingi kelompok dalam memperoleh akses pasar domestik. Jadi kita ada capaian yang mengajak mereka untuk menjual hasil produknya gitu. Misal kalau nelayan ya dapat ikan segar, kan kadang ada fase di mana ikan itu melimpah ya. Akhirnya dibeli dengan harga murah. Nah, gimana caranya kita mencari tengkulak yang sekiranya memang membutuhkan bahan tersebut, bahan ikan segar tersebut. Jadi nggak dijual di satu orang saja. Ketika dijual ke satu orang saja, harga akan turun jauh gitu. Nanti dapat dokumen MOU perjanjian. Jadi kita menemukan dua belah pihak dan membuat MOU perjanjian penjualan tersebut gitu. Selanjutnya mendampingi akses permodalan untuk pelaku usaha kelautan perikanan. Nah, ini kita kalau di kementerian itu ada namanya Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan. Itu semacam lembaga peminjaman modal dengan bunga yang sangat rendah gitu. Mungkin teman-teman kalau ada saudara yang di nelayan atau apa yang sekiranya takut terlilit pinjaman di bank atau di koperasi atau apa, coba dihubungi penyuluhnya untuk mengakses LPUMKP ini gitu dengan modal yang dengan apa bunga yang sangat rendah gitu. Selanjutnya mendampingi izin usaha pelaku usaha KP. Dalam menjalankan usaha pasti diperlukan izin resmi. Contohnya untuk pengolah ikan membutuhkan izin halal untuk produknya. Sedangkan nelayan membutuhkan pas kecil. Pas kecil ini semacam STNK buat kapalnya gitu ya, sebagai tanda pengenal.
Mungkin yang ada yang pernah magang di Sabandar atau apa, itu kan ketika mereka mengajukan surat izin berlayar atau apa, pasti yang ditanya termasuk pas kecil itu. Terus mendampingi kelompok menjadi percontohan bagi kelompok lain. Nah, ini setiap kelompok kan punya ciri khas ya. Mungkin dia punya efektivitas dalam menangkap, misal dengan inovasi apa gitu yang sekiranya untuk mempermudah penangkapan dengan waktu yang singkat gitu. Kan ada yang menangkap ikan dengan lama perendaman itu yang nggak efektif gitu ya, dari tengah dini hari sampai hampir siang. Ada juga nelayan yang sudah punya inovasi, misal dengan titik dia mencari fishing ground yang sesuai gitu. Akhirnya lama perendamannya juga lebih cepat gitu. Kalau yang ini sebenarnya capaian baru ya, baru tahun ini. Ini kami di Kabupaten Pasuruan melakukan inovasi di tambak udang. Jadi tambak udang ini dengan konsep busmetik, budidaya udang skala mini, empang plastik dengan sistem sirkulasi 24 jam. Jadi dengan waktu yang singkat, dengan pakan yang tidak begitu banyak, bisa menghasilkan panen yang cepat dan banyak gitu ya. Selanjutnya menilai kelompok. Nah, menilai kelompok kelautan dan perikanan ini ya. Jadi kelompok kelautan dan perikanan ini punya masing-masing strata ya. Yang pertama pemula, itu kelompok baru dibentuk biasanya. Baru beraktivitas dalam kelompok. Itu nanti bisa kita kasih nilai sebagai kelompok pemula. Ada indikator-indikator yang menentukan tersebut, misal dari keaktifan, akses inovasi, terus akses modal, dan apa ya, keseringan kelompok dalam mengakses informasi ke dinas. Itu nanti akan berpengaruh ke nilai kelas kelompok. Kemudian kelas lanjut, madya, dan utama. Dari masing-masing kelas ini memiliki pengesahan tanda tangan berbeda-beda ya. Yang pemula ini ditandatangani kepala desa, yang lanjut ditandatangani oleh camat, yang madya ditandatangani oleh kepala dinas perikanan kabupaten kota masing-masing, dan yang utama ditandatangani oleh pusat kelautan dan perikanan. Gitu. Nah, mungkin dari semua capaian tadi, teman-teman kan kayak ngerasa, oh terlalu ini ya, terlalu ini aja gitu capaiannya. Kami juga dibebani tugas oleh dinas gitu. Salah satunya mengikuti pelatihan gitu ya. Kita di dalam 1 tahun minimal menyetorkan 20 jam pelatihan gitu. Misal kemarin itu saya mengikuti pelatihan pendampingan koperasi Desa Merah Putih. Itu kan ada yang bidang usahanya perikanan juga. Jadi harus mengikuti pelatihan tersebut gitu ya. Terus ini saya pernah mengikuti pelatihan Kusuka di Jakarta. Terus ini tugas tambahan dari dinas ya, ada yang kegiatan menanam mangrove. Terus ini ada pendampingan mahasiswa KKN juga dari Universitas Brawijaya tahun 2025 ini gitu. Oke, udah itu aja ya. Kalau materi dari saya, mungkin nanti kita perbanyak untuk diskusi saja. Jadi kalau ada yang perlu ditanyakan, jangan sungkan. Mungkin teman-teman masih apa ya, masih tabu tentang penyuluh perikanan, bisa ditanyakan apapun itu. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam. Materinya sangat luar biasa. Membuat apa namanya jadi melek ya. Penyuluh perikanan tuh begini loh ternyata kerjanya gitu. Bahkan sudah banyak prestasinya kan yang seperti yang Mas Imam sudah raih yang tadi kan kegiatan tadi. Kalau boleh tahu kegiatan apa yang prestasi yang tadi sudah diraih? Contohnya misalnya jadi penyuluh tuh itu Mas. Eh, Dulu itu tiap tahun itu kita ada namanya reward kemerdekaan ya. Oh. Jadi di tiap bulan Agustus tanggal 17 itu kan ada upacara nih. Kami upacaranya kadang langsung ya, kadang virtual juga. Hmm. Nah, pas itu tahun 2023 saya dapat reward penyuluh terbaik di Jawa Timur gitu. Hmm. Terus yang foto tadi itu yang di Jakarta itu Kusuka sih, pendataku suka terbanyak gitu ya. Jadi kan ada jumlah se-Indonesia di ranking gitu. Nah, yang juara satu itu teman saya, Febri gitu, yang dari Banyuwangi. Oh, Mas Itu Febri.
bareng-bareng ke Jakarta kita Oke. gitu. Oh iya iya iya, keren keren keren. Ternyata nggak cuma kerja kan, ternyata juga banyak prestasi yang bisa diambil ya oh, jadi penyuluh perikanan. Oke, terima kasih Mas Imam. Berikutnya kita eh, sesi diskusi. Silahkan monggo ke teman-teman yang ingin bertanya. Tentu banyak mungkin banyak banget pertanyaan apa sih sebenarnya penyuluh perikanan seperti apa, gimana caranya bisa menjadi seperti Mas Imam gitu. Silahkan teman-teman boleh raise hand atau langsung di unmute sendiri-sendiri boleh. Ada yang mau bertanya? Nah, untuk memancing pertanyaan mungkin ya, kalau dari saya kan tadi eh katanya contohnya misalnya gini Mas Imam. Jadi kondisinya adalah misalnya di eh Pekanbaru di Riau itu kan jauh ya dari apa namanya laut. Yang paling dekat itu kami ada di Dumai dan eh, memang potensinya sama juga seperti yang lain, terus sama juga sama yang sudah disebutkan Mas Imam tadi kegiatannya. Nah, apa sih contoh-contoh kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan? Misalnya contohnya di di apa Riau ini yang paling banyak kegiatannya adalah yang paling banyak potensi sumber dayanya adalah tentang mangrove. Apakah sama antara penyuluh perikanan misalnya yang ada di PSP sama yang ada di program studi lain mungkin SEP atau ilmu kelautan gitu? Apakah kerjanya itu sama atau ada yang membedakan gitu? Oke, jadi untuk eh, mulai tahun 2025 ini nanti kita dibagi penyuluh perikanan dan penyuluh kelautan gitu ya. Jadi untuk yang jurusan perikanan, entah PSP, BP, AP, MSP, THP itu nanti kita mengurusi perikanan. Jadi tentang pengolah ikan, tentang budidaya. Maksud saya kan PSP, tapi saya juga harus paham tentang pengolahan, harus paham tentang budidaya gitu. Nah, satunya penyuluh kelautan. Penyuluh kelautan ini akan fokus ke usaha perikanan dalam bidang kelautan. Misal kayak pengolahan garam, terus wisata bahari, Hmm. terus apa yang tentang kelautan gitu. Tapi untuk anak PSP yang ingin pindah di penyuluh kelautan itu juga bisa, akan ditawarkan gitu. Jadi dua prodi ini PSP dan IK bisa memilih untuk menjadi penyuluh kelautan juga gitu. Saya Oh, kemarin kebetulan milih di penyuluh perikanan, jadi fokus di kegiatan perikanan. Kalau untuk penangkapan ya, penangkapan itu kami ada dua, penangkapan umum darat atau PUD itu di sungai, danau, perairan darat lah kita nyebutnya. hmm. Kalau yang penangkapan kedua itu tentang penangkapan di laut yang pada umumnya gitu ya. Hmm. Mungkin di Riau ada sungai besar atau danau yang sekiranya di sana ada potensi penangkapan ikan itu bisa kita bina juga gitu. Misal dari hal-hal kecil lah, misal dari mengingatkan alat-alat tangkapnya kayak gimana. Nggak, di tempat saya pun masih banyak ya yang menggunakan alat yang berbahaya gitu ya, yang merusak gitu kayak bom, kayak apa ya, cantrang juga masih ada. Terus pukat harimau sih. Kalau cantrang sih masih masih lumayan. Kalau pukat harimau itu yang jadi kayak nelayan itu masih sering konflik gara-gara itu gitu ya. Satunya pakai bubu, satunya pakai pukat harimau. Hmm. Bubunya masuk ke pukat harimau, ikannya masuk sana, nelayannya kehilangan alat tangkap dan kehilangan hasil tangkapan gitu. Oke oke, iya sama. Di tempat kami ini di Dumai juga banyak sekali alat tangkap sondong. Jadi alat tangkap sondong ini sama dia berkantong juga yang sebenarnya juga dilarang. Nah, saya sedikit ya apa apa namanya informasi terkait apakah itu masih boleh atau enggak. Tapi di tempat kami ini masih banyak banget yang ngoperasiin itu gitu. Itu sebenarnya memang mungkin pertanyaan berikutnya kalau sebagai terkait hal-hal interest mungkin terkait peraturan apa alat tangkap yang baru. Sebenarnya peran penyuluh ini dimasuk ke dalam situ sampai seberapa gitu. Ya, jadi kalau untuk
ini ya peran penegakan undang-undang gitu ya Hmm. maksudnya. Kami juga termasuk di garda terdepan ya dari KKP ketika ada aturan baru yang sekiranya harus kita terapkan, kita menyampaikan ke nelayan atau pelaku usaha yang bersangkutan gitu ya, bahwa sekarang nggak boleh menggunakan ini, sekarang aturannya harus kayak gini gitu. Kalau mereka tetap melanggar, nanti ada namanya pengawas perikanan ya, itu dari PSDKP, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Itu Hmm. dia yang bagian penegakan, yang membawa ke ranah hukum nanti mereka. Kita sebagai pendamping dan mengingatkan gitu, pendampingan, penyuluhan tentang undang-undang seperti ini loh Pak sekarang, jangan dilakukan lagi gitu ya. Tapi kalau mereka tetap melakukan, Hmm. ya urusannya sama pihak berwajib gitu ya, sama PSDKP dan pihak kepolisian gitu. Kita tidak berhak untuk menindak mereka gitu. Hmm. Oke, oke, ya, ya, menarik. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, silahkan yang ingin bertanya. Mumpung ada yang ahlinya di sini, jangan sia-siakan mumpung ada yang berpengalaman di bidangnya. Mana tahu nanti teman-teman mau bekerja jadi penyuluh gitu. Bahkan sekarang ternyata penyuluh tuh sekarang bisa jadi open recruitment juga sama dengan PNS ya. Jadi PNS tapi bagian penyuluh gitu ya. Menarik loh. Oke, ada pertanyaan? Ya, jadi rekrutmennya sama kayak CPNS pada umumnya gitu ya. Hmm. Nanti ada jabatan fungsional langsung sebagai penyuluh perikanan. Jadi kalau di Kementerian Kelautan Perikanan itu ada jabatan fungsional macam-macam, ada pengawas, ada penyuluh. Nah, di situ kita apa ya melekat gitu ya, nggak bisa. Ketika saya sudah jadi penyuluh, saya pindah jadi pengawas gitu. Udah nggak bisa gitu. Terus kalau yang mau P3K itu harus punya apa ya, sudah memiliki pengalaman di penyuluh juga gitu. Entah dulunya jadi honorer atau apa gitu, baru bisa jadi P3K. Oh, harus punya pengalaman kerja ya. Iya, harus Berapa punya tahun pengalaman pengalaman kerja. kerjanya, Mas? Kenapa? Berapa tahun pengalaman kerjanya kalau misalnya P3K itu? 2 tahun sama nggak ya? Sama nggak sama Oh, dosen? P3K 2 tahun. Iya, 2 tahun juga ya. syaratnya 2 tahun 2 tahun minimal untuk kerja. pengalamannya tuh 2 tahun jadi penyuluh sebelumnya atau 2 tahun di bidang perikanan gitu. Jadi kalau di penyuluh setahu saya sebagai penyuluh ya, nggak Oh, bisa dimasuki dari bidang perikanan lainnya gitu ya. Kalau bidang lain masih bisa kayaknya, yang bidang pengolahan atau apa itu masih bisa. Tapi kalau penyuluh dulunya harus seorang penyuluh. penyuluh gitu. Iya. Oh, Tapi iya. kalau CPNS siapapun bisa. Yang penting usia maksimal 35 gitu ya. Oh, 35. Bentar lagi kita. Enggak ya. Jauh masih. Oh, jauh. Kalau untuk Oke. penempatan kami ya, setiap kabupaten kota mesti ada penyuluhnya. Minimal banget itu ada satu penyuluh gitu. Kalau Oh. di kota kota Riau ya, Hmm, 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 hmm. Kota Pekanbaru kok, Kota Pekanbaru, Pekanbaru. Pekanbaru, Kota kota. Pekanbaru itu pasti juga ada penyuluhnya gitu. Ya, 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 itu. Oke. Ada pertanyaan mungkin di chat box. Apa ini? Eh, Bu, siapa? Bu, izin Bu, saya mau bertanya. Boleh. Siapa ini? Oke. Rizky kah? Jupri Bisa. kah? Oke. Boleh. Jupri, Oh, Jupri. Kalian berdua ya? ya Bu, HP saya rusak Bu. Iya, ya. Monggo, monggo. Lanjut. Silakan. Ini saya mau bertanya, siapa mau panggil Bapak? Iya Pak, Pak lah. Mas, Bapak, Mas, boleh. ya, Mas. Gini Pak, saya mau bertanya, selama pengalaman Bapak jadi penyuluh, apalah tantangan terberat menurut Bapak, tantangan yang paling berat yang Bapak hadapi? Itu aja Bu. Terima kasih. Oke. Silahkan, Mas Imam. Iya, kalau untuk tantangan terberat ya, sebenarnya sejauh ini tuh nyaman-nyaman saja ya, nggak ada permasalahan yang begitu berarti ya. Kalau untuk saya sendiri mungkin harus 24 jam ready gitu ya. Kayak nelayan ada keluhan apa, tiba-tiba telepon, tiba-tiba WA. Ke kalau memang diharuskan ke lokasi yang dituju ya harus berangkat gitu ya. Misal di salah satu kabupaten, itu nanti kan kita penempatan di salah satu kecamatan ya. Saya pastinya di Kecamatan Pesisir. Mungkin di sana ada konflik antara antar nelayan gitu ya yang nggak bisa diselesaikan sendiri. Penyuluh harus hadir ke sana gitu.
selama ini permasalahan terberat yaitu konflik kepentingan. Kita kenal dinas, kita kenal desa, kenal LSM juga, kenal anggota dewan. Pasti dari masing-masing mereka itu punya kepentingan masing-masing ya. Akhirnya yang satu pengen apa, yang satu pengen apa. Nah, itu kita harus mendudukkan bareng, ngobrol bareng, solusinya nanti seperti apa. Teman-teman kan tahu ya, masyarakat pesisir itu seperti apa ya, eh, emosinya seperti apa, nggak kayak kita yang memang sudah berpendidikan sampai S1 gitu ya. Teman-teman yang lain kan banyak yang memang sekolahnya sampai SD atau apa. Mereka apa ya, ketika dapat info apa nggak dicek dulu, langsung langsung dianggap itu valid gitu. Kadang-kadang itu yang bikin kita kayak waduh, tantangan lagi nih, permasalahan lagi yang harus kita selesaikan. Gitu sih selama ini. Oke, ada lagi Mas Jupri. Namanya ini mahasiswa saya namanya Jupri. Sepertinya dia adalah bibit-bibit yang kan ingin jadi penyuluh. Dia suka banget di lapangan. Sampai sukanya sekarang aja dia di lapangan nih. Oh, masih KKN? Oh Masih enggak, apa enggak. main? Enggak, dia dia karena dia kayak apa ya, pecinta alam gitu ya. Dia pernah juga kerja di NGO gitu. Jadi dia eh, pernah lah berpengalaman eh, kerja sama NGO. Oke, Mas Cocok. Jupri, ada pertanyaan yang lain? Belum ada, Bu. Sudah cukup, Bu. Oke, terima kasih. Em, yang berikut, yang berikutnya, silahkan yang ingin bertanya langsung, Mbak Tiara, boleh. Oh, mic-nya bermasalah. Atau yang lain yang ingin langsung disampaikan ke Pak Imam, boleh saja ya. Karena ada yang raise hand, tapi sebelum Mas Daniel, saya coba ke Mbak Tiara dulu. Pertanyaan dari Mbak Tiara, setelah itu ke Mas Daniel ya. Ya, oke. Pertanyaannya begini, Pak Imam. Yang pertama adalah, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa, Pak. Izin bertanya, apa yang melatar belakangi Bapak sehingga bisa tertarik untuk menjadi seorang penyuluh? Terima kasih. Katanya gitu. Enggak, Pak Imam. Oke, dulu itu sebenarnya di di kampus kita nggak pernah ya Bu ya diajari untuk ada loh profesi penyuluh perikanan, ada loh ini yang tugasnya ke lapang terus tiap hari itu nggak ada. Nah dulu itu pas kuliah kita ya aktif di organisasi, aktif di pengabdian masyarakat gitu ya. Saya dulu aktif di BEM, terus di himpunan juga sering. Terus kita pengabdian masyarakat ke desa-desa pesisir itu kayak kok seru ya kehidupan di sini. Kok saya pengen gitu kerja di bidang kayak gini yang langsung bersentuhan dengan pelaku usaha perikanan gitu. Nah, pas itu saya lulus ada oprek penyuluh perikanan. Kok syaratnya kayak gini gampang gitu ya, coba daftar. Dan alhamdulillahnya lulus gitu. Tahu keseruan dalam kegiatan di lapang itu yang membuat saya kayak memang cocok deh kayaknya saya di penyuluhan gitu ya. Kalau untuk ngadapin orang banyak, ngomong di depan, itu kan dulu kayak sudah terlatih ya di kampus kita ya. Makanya saya makanya saya memantapkan diri untuk melamar dan mengabdi di penyuluh sampai sekarang gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi, Mbak Tiara. Itulah hal yang membuat Pak Imam tertarik gitu ya. Luar biasa. Oke, yang berikutnya silahkan, saya persilahkan Mas Daniel. Izin apakah suara saya terdengar, Bu? Ya, terdengar. Oke. Eh, izin Pak, perkenalkan nama saya Daniel Resbolon. Terima kasih atas pemaparan materinya dan telah bersedia berbagi mengenai penyuluhan kepada kami. Izin Pak, saya ada 4 pertanyaan Pak. Yang dimana salah satunya dari pengalaman saya pribadi Pak. Kemarin waktu ke Dumai, praktikum lapangan tuh sempat ada menyuluh mengenai sondong juga Pak. Yang tadi dijelaskan Bu Risa. Dan dari pengalaman pribadi saya kemarin tuh apa yang saya pelajari itu sepertinya ditolak mentah sama nelayan di sana tuh. Nah, jadi eh, gimana sih Pak cara menghadapi? Yang pertama itu pertanyaan saya, gimana sih Pak cara menghadapi atau bersabar kalau eh, yang kita suruh itu menolak ilmu yang kita ingin suruhkan kepadanya. Misalnya kita bilang ini dilarang dan
nanti ada jalur hukumnya dan mereka tetap kekeh kalau apa nanti yang mau hukum kami itu kami bawa ke sini kami tunjukkan caranya apa biar dia nilai sendiri katanya gitu Pak. Terus yang kedua itu tadi mengenai tingkatan penyuluh tuh ada yang penyuluh pertama sampai tingkat penyuluh berapa tadi ya Pak? Itu apa perbedaannya Pak? Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu eh, apakah waktu kita ke suatu daerah kita sudah membawakan materi yang akan disuluh atau kita cari sendiri di situ Pak? Misalnya di suatu daerah itu informasinya terbatas, jadi kita nggak tahu potensi yang ada di situ. Jadi kita eh, memang ada aturan dari kementerian harus disuluhkan yang ini atau kita cari sendiri gitu Pak. Dan yang keempat yang terakhir Pak, mungkin ini yang eh, agak sensitif Pak mengenai gajinya Pak. Kalau jadi penyuluh tuh gajinya berapa kira-kira Pak? Sekian dan terima kasih Pak. Oke, baik. Banyak ya Mas Daniel pertanyaannya. Sepertinya sangat tertarik banget. Nanti kalau mau kerja kayaknya kayak Pak Imam aja lah gitu. Kayaknya menarik. Apalagi tadi Pak Imam sudah jelasin ya. Banyakan di lapangan, di kantornya sedikit. Wih, PSP banget nih. Oke, Pak Imam, mungkin ada pertanyaan yang tadi apa namanya? Apa mau diulang sedikit atau sudah dicatat? Ya, Oke, oke. sudah dicatat. Monggo, monggo. Eh, yang pertama tentang menghadapi nelayan yang nggak bisa langsung menerima apa ya usulan dari kita ya. Saya sendiri pun sampai sekarang masih dianggap ini ya kayak apa sih ini anak KKN gitu ya. Sering sering masih dianggap kayak anak KKN kalau di laut gitu ya di pesisir. Nah, yang pertama saya akan mendekati apa ya bahasanya pentolan yang ditakuti di sana gitu ya. Mungkin dari kepala desanya atau Pak RT-nya yang di sana gitu ya. Kalau emang ada orang lain yang sekiranya warga yang ditakuti di sana, misal dia punya kuasa, kenal dengan DPR atau kenal dengan bupati, kita akan sampaikan ke orang tersebut. Pak, kalau bisa jangan menggunakanlah alat tangkap kayak gini, Pak. Nanti yang di sini konflik, yang di sini rugi, dan hasil tangkapannya itu loh nggak seberapa, Pak, ngerusak ini semua gitu. Kita sampaikan pelan-pelan kepada pentolannya untuk biar dia bisa menyampaikan ke anggota-anggotanya, tetangga-tetangganya gitu. Kalau emang nggak berhasil, kita sampaikan ke dinas. Ini loh permasalahannya, mereka tetap menggunakan alat tangkap ini. Berarti dari bupati harusnya membuat sebuah aturan yang semacam menakut-nakuti gitu. Itu opsi terakhir tapi ya, nggak dari penyuluh ini sebisa mungkin untuk mengambil titik apa ya, titik kenyamanannya mereka. Jadi kita deketi pentolannya dulu, kita sampaikan cara baik-baik, diskusi bareng, terus kemudian mengundang tersangkanya, pelakunya yang menggunakan alat tangkap terlarang, baru hasil dari diskusi tersebut ketika memang sulit, kita sampaikan ke pihak dinas untuk dirumuskan sebuah aturan yang sekiranya melarang alat tangkap tersebut dengan konsekuensi denda atau hukumannya gitu. Terus yang kedua, tentang jenjang penyuluh ya tadi. Iya nggak sih? Iya, Tingkatan tingkat penyuluh, iya. penyuluh. Tingkatan penyuluh. Nah, di tingkatan penyuluh yang contohnya yang ahli ya, ada pertama, muda, madya, dan utama. Saya di posisi pertama. Kalau S1 masuk ya sebagai penyuluh, nanti kalian akan dapat gelar penyuluh ahli pertama. Ketika kalian sudah dapat berapa tahun, kenaikan pangkat, kenaikan golongan, itu kan akan naik terus ya. Nah, di situ nanti kalian akan ada ujiannya juga. Sekiranya layak nggak ke jenjang berikutnya. Kalian akan naik ke penyuluh muda dengan ujian, dengan kinerja kalian tiap tahun seperti apa. Tiap tahun nanti kita melaporkan semacam sasaran kinerja pegawai gitu ya, Bu ya. Kalau di Yana ada namanya SKP gitu. Kita sampaikan, kita bentuk kelompok, ini berkasnya, ini. Kita mengunjungi lapang, ini berkasnya, apa bukti dukungnya, ini foto lah apa. Dari situ dinilai, oh anak ini sudah 5 tahun layak nih untuk mengikuti ujian kompetensi sebagai penyuluh ahli muda gitu. Nah, itu gunanya buat apa sih, Pak? Nah, itu kalau udah kenaikan pangkat dan golongan, sudah pasti income dari gaji dan tunjangan naik juga gitu. Nanti naik terus, kalau sampai utama bisa mungkin dipindah ke Kementerian Pusat, udah nggak di daerah lagi gitu.
menjabat di Kementerian Pusat. Terus selanjutnya pertanyaan ke lokasi. Oke, yang tentang bawa materi tadi ya, nggak ada kewajiban ini kok. Materi dari kementerian harus ini yang memang sudah ditodongkan untuk kita sampaikan ke pelaku usaha gitu enggak. Cuman kita akan menyesuaikan yang sekiranya di lokasi tersebut butuh materi ini siapa gitu ya. Misal nggak semua tempat yang saya dampingi menggunakan alat tangkap terlarang kan. Ada juga yang menggunakan bubu atau apa. Kita memberikan materi tentang ini aja. eh, Sesuatu yang berhubungan dengan bubu gitu ya, misal entah umpannya atau entah kapalnya, entah apa yang sekiranya menguntungkan buat mereka gitu, yang efektif caranya gimana gitu ya. Terus terus tentang apa ya? Pokok nggak ada keterikatan untuk harus bawa materi ini gitu enggak. Malah kita menyampaikan usulan materi. Jadi kita ada namanya capaian metode materi terstandar yang diidentifikasi. Jadi kita ke lapang dulu, identifikasi, oh ternyata mereka butuh materi tentang ini gitu. Jadi nanti mereka mengolah di pusat risetnya. Oh sekarang masuk ini ke Badan Riset Indonesia. Jadi dia dari BRIN akan menguji sekiranya ini layak nggak ya diterapkan ke masyarakat gitu. Kalau memang layak, kita dapat hasil, terus kita sampaikan ke masyarakat nelayan gitu. Terus yang keempat ya tentang gaji. Sebenarnya kalau gaji ini kan masuk ke instansi masing-masing ya. Jadi misal saya dengan Bu Rizka ini beda. Bu Rizka ikut ke Kemenristek ya sekarang, Kemendikti ya. Kalau saya ikut di Kementerian Kelautan Perikanan. Nah, yang S1 Kementerian Perikanan yang jenjang jabatannya ahli pertama, golongan 8 itu insya Allah gajinya sama semua ya. Nanti ada tunjangan beras, tunjangan pasangan kalau udah punya suami atau istri, tunjangan anak kayak gitu ada semua gitu. Kemudian setelah itu kita akan dapat tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja ini dinilai dari keaktifan kita masuk kerja. Jadi kalau ada absen yang kosong atau apa nanti akan dipotong gitu. Tapi kalau emang rajin masuk kerja, jamnya tepat waktu, nggak telat atau gimana, itu nanti akan dapatnya utuh gitu. Udah, itu segitu. Kalau untuk ini ya gaji kalau kementerian mau kamu ditempatkan di Medan, mau ditempatkan di Riau, di Jakarta, di Surabaya itu sama semua. Jadi kita ikut pusat gitu ya. Jadi tiap daerah nggak harus ke kota besar dulu untuk dapat gaji besar enggak. Kita sama semua dari Kementerian Kelautan Perikanan gitu. Oke, mantap Pak Imam. Bagaimana Mas Ada Dani? tanggapan mungkin? Ada tanggapan lagi atau ada pertanyaan lain yang memicu kembali? Oh, seru sepertinya. Oke, mungkin cuma tanggapan sih, Bu. Berarti tadi yang dari jawaban pertama itu mendekati petingginya ya, Pak, pentolannya. Dan eh, sepertinya ada satu yang saya kutip tadi, Pak, dari penyampaian Bapak. Berarti penyuluh tuh kalau bisa menyampaikan sesuatu yang membuat nelayan untung. Jadi kalau misalnya nelayan itu merasa dirugikan, bagaimana, Pak? Tetap harus disampaikan atau bagaimana? Oke, eh, sejauh ini mungkin yang diru mereka mungkin ngerasa dirugikan itu ketika ada administrasi ya, administrasi yang berubah-ubah tiap tahun ya. Kadang aturan dari kementerian dulu boleh, sekarang nggak boleh. Itu tetap kita sampaikan. Nanti kita kembalikan ke nelayannya. Kalau memang kalau memang mau melakukan silakan. Misal nih diwajibkan harus punya pas kecil, harus punya kartu kusuka gitu ya. Kembalikan lagi ke nelayan. Kalau memang nggak mau buat silahkan. Kalau mau buat kita fasilitasi, kita dampingi. Kalau nggak mau buat, nanti ketika ada sidak dari patroli polisi, silahkan ditanggung sendiri. Terus kalau ada program-program ketinggalan, itu ditanggung sendiri gitu. Jadi mereka ya rugi rugi karena mereka sendiri gitu yang nggak mau melengkapi itu. Padahal itu semua nggak bayar gitu kan, gratis gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sepertinya memang penyuluhan ini lumayan seru ya, Pak. Sekian. Terima kasih, Pak. Iya. Di penyuluhan itu memang sangat-sangat butuh orang-orang yang
apa ya, yang suka kelempang, tahan banting, yang berani lah menghadapi banyak orang. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk orang introvert masuk ke penyuluhan juga. Banyak teman-teman saya yang dia itu dulu, aduh introvert banget, aktif, tapi dia aktif di PIMNAS, di apa. Tapi akhirnya ketemu nelayan, jadi jadi apa ya, jadi berani, jadi seseru itu gitu loh kalau menyampaikan materi gitu. Lambat laun belajar lah. Iya. Terima kasih Iya. banyak, Pak. Oke, Mas Daniel, terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga sharingnya memberikan manfaat ya. Saya mau, mungkin ada dari teman-teman yang mau menyalurkan pertanyaannya secara langsung. Masih ada beberapa pertanyaan tadi. Saya lihat mana ya? Yang terlihat di tempat saya ada Mbak Najia. Mbak Najia menyampaikan terkait, oh mungkin sama ya dengan pertanyaan sebelumnya ya. Bagaimana cara pendekatan yang dilakukan oleh Bapak kepada nelayan ketika melakukan penyuluhan? Dan jika terjadi penolakan, maka seperti apa solusinya? Ya, Ya, itu. mungkin hampir sama dengan pertanyaan Mas Daniel tadi ya. Kalau penolakan saya sering kok penolakan juga kayak apa sih dikasih tahu terus nggak dikerjakan, nggak di apa. Jadi yang pertama itu tadi sih harus lebih dekat sama pentolannya di sana, orang yang dipercaya di sana. Kita deketi dulu beliau, nanti survei lapang sama identifikasi sama beliau. Jadi lebih apa ya, kita punya backingan gitu ya. Orang sana sendiri itu lebih lebih tahu dan dihormati gitu. Mungkin pertama kayak gitu, nanti lama-lama penyuluh juga bakal dihargai di sana gitu. Terus kalau sudah mengalami penolakan, jangan putus asa di pertama. Coba lagi dan coba lagi gitu. Sampaikan lagi. Mungkin yang pertama kita terlalu menggebu-gebu, terlalu saklek ya, terlalu kaku gitu. Yang kedua kita mungkin sampaikan dengan cara kita bawa makanan mungkin, nongkrong gitu sama mereka, kita bawain apa, ngobrol sambil makan. Itu pasti mereka lebih mendengarkan gitu. Oke, terima kasih Pak Imam. Bagaimana Mbak Najia? Ada feedback lagi? Ada yang mau disampaikan lagi? Udah, Bu. Nggak ada, Bu. Oke, Makasih, Bu. terima kasih. Sama-sama. Oke, eh, mungkin masih ada yang ingin disampaikan atau tadi yang ada di chat box tapi terlewat, boleh disampaikan langsung atau diketikkan kembali. Bu Dinda mau bertanya, Bu. Boleh, silakan Mbak Dinda. Nah, izin Pak mau bertanya. Jadi kan waktu itu saya juga Perkenalkan, ketemu. perkenalkan dulu namanya Mbak. Ya. Perkenalkan Pak, nama saya Dinda Dwi Ananda. Saya mau bertanya. Waktu itu saya juga pernah lihat di Instagram kan Pak tentang sarjana perikanan tuh bisa jadi apa aja dan salah satunya jadi penyuluh. Nah Pak itu kalau mau jadi penyuluh itu kita tuh harus melamar kemana dan apakah kita tuh harus eh, PNS dulu atau kalau misalkan sarjana perikanan aja apakah bisa? Terima kasih Pak. Oke, terima Ya, kasih Mbak Dinda. Silakan Pak Imam. ya kalau untuk tahun 2026 ke atas nanti kan udah nggak ada oprek honorer atau P3K lagi ya. Jadi habis di 2025 ini. Teman-teman nanti ketika sudah lulus kuliah pengen jadi penyuluh perikanan harus melamar di CPNS ya. Nanti di CPNS kalian bisa milih formasi penyuluh perikanan gitu. Ada lagi nggak sih tadi? Ada lagi Mbak Dinda yang terlewat? Nah, itu aja. Terima Oh. kasih ya Pak. Iya. Teman-teman percaya diri aja ya ketika nanti ikut CPNS nggak sesulit itu ya soal-soalnya atau proses-prosesnya Insya Allah gampang. Jadi nanti pembedanya di kementerian sama di daerah ya di kabupaten kota itu nanti kita kalau soal gaji kita akan ikut kementerian jadi mau ditempatkan di mana aja ikut di sana gitu ya tunjangan dan gajinya. Terus kalau di kementerian opreknya nanti setelah SKD terus SKB, di SKB itu nanti ada kayak wawancara gitu dan fokus group discussion ya. Kalau di daerah nggak ada, jadi setelah SKD, SKB ya udah langsung pengumuman lolos apa enggak. Hmm. Prosesnya kementerian agak panjang, tapi insya Allah
itu yang lebih apa ya memberi banyak pelajaran gitu. Yang lebih menantang justru yang seru ya. Betul, Tapi kalau udah masuk ke penyuluh lebih seru lagi ya. Lebih seru betul lebih terbayangkan. seru lagi. Jadi kayak apa ya sering kan PSP itu kan praktikum seperti piknik ya. Jadi sering ke lapang gitu kita. Pas jadi penyuluh itu lebih ke piknik lagi gitu. Tiap hari kita ke lapang, tiap hari kita ketemu nelayan. Tahu sendiri kan kalau udah deket sama nelayan kita ke sana udah disuguhi macem-macem lah di sana ngobrol sama mereka. Itu sih serunya. Kita dianggap kayak anak sendiri. Itu saya sering alami gitu. Iya, seru banget ya. Bebas nyicip-nyicip apa namanya makanan khas di masing-masing desa, masing-masing daerah ya kan? Tuh. Itu salah satunya. Olahan ikan itu kan banyak ya. Mesti kayak dikasih ini loh Mas coba dulu. Bagus nggak kalau dipasarkan ke sini ke sini. Jadi kita uji organoleptik dulu ya, baru dipasarkan gitu. Iya, kitanya yang diuji. Oke, berikutnya mungkin masih ada pertanyaan. Kita masih ada beberapa waktu, 5 menit lagi dari teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Izin, Ya, Miss. Bu. Ya, monggo siapa? Azrul, Eh, Bu. Mbak Juni, Mas Azrul. Ya, ya udah. Mbak Juni dulu, baru setelah itu Mas Azrul ya. Ganti. eh, oke, Miss. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Sulastri Juniati. Saya mungkin ingin bertanya dari segi pengalaman Bapak. Mungkin saya bertanya itu, Pak. Mungkin Bapak pernah melakukan banyak daerah-daerah yang sudah Bapak melakukan penyuluhan. Pernah nggak di suatu daerah yang memiliki studi kasus, nah kasus gitu, tapi setelah Bapak melakukan penyuluhan, Bapak nggak dapetin goals dari daerah tersebut gitu, Pak. Misalnya Bapak sudah melakukan penyuluhan, mungkin 1 bulan, 2 bulan sudah melakukan di sana, dan terlihat mungkin mereka seperti terima-terima saja, tapi dampak di daerah tersebut nggak kelihatan. Mungkin gitu, Pak, pertanyaan saya. Makasih, Pak. Oke, silakan Pak Imam. Oke, mungkin kalau di beberapa daerah ini salah satunya sampah ya. Kita kan sering kayak ngadain penanaman mangrove kerjasama dengan BUMN, kerjasama dengan mahasiswa kampus gitu ya. Kita udah bersih-bersih pantai, terus nanam mangrove. Udah bagus nih ya, kita saling jaga lah ya. Nah, tetap aja dikotori sama nelayan, buang buang apa ya? Kalau di laut kan mereka bungkusi hasil tangkapannya pakai kresek atau apa gitu ya. Kadang kan kreseknya dibuat sembarangan di sana gitu ya. Itu yang sampai sekarang masih tetap dilakukan. Akhirnya di beberapa daerah, di beberapa tempat itu ditulis kayak buang sampah berupa plastik, dendanya sekian gitu. Ya meskipun sampai sekarang masih dilakukan gitu ya. Terus yang kedua, yang sampai sekarang saya belum menemukan apa ya solusi karena mungkin satu sadar, satunya belum gitu ya. Kayak ini, penggunaan alat tangkap terlarang yang pukat harimau tadi. Itu kan benar-benar kayak menggaruk di wilayah tersebut, sedangkan nelayan desa sebelah itu menggunakan bubu. Bubu ini kan udah pasti ramah lingkungan ya. Kena pukat harimau yang kantongnya besar, akhirnya bubunya masuk, hilang. Hilangnya itu nggak satu dua bubu, tapi 500 bubu langsung hilang gitu kan. Satu bubu paling nggak 25.000 ya, dikalikan 500 biji kan udah berapa gitu ya. Sudah kami ingatkan untuk yang pengguna pukat harimau tersebut ya, karena itu udah terlarang dan merugikan nelayan yang lain gitu. Tapi satu sadar, satunya belum sadar. Sudah kami ajak apa sosialisasi, ngundang pengawas perikanan juga, ngundang pihak apa ya Polairut, kepolisian gitu. Dari sana tinggal mereka yang menyampaikan penindakan. Nanti kalian akan ditindak kayak gini gini gini. Kalau memang sudah melanggar, berarti mereka menyerahkan diri. Ketika nanti mereka ditindak sama pihak yang berwenang, ya harus siap gitu. Penyuluh sudah, oh sudah saya sampaikan Pak sosialisasinya. Kalau memang mereka masih melanggar, silakan ditindak seperti apa hukum yang berlaku gitu. Bagaimana Mbak Juni? Ada feedback lagi? Ada pertanyaan lagi? Eh, Sudah? sudah, Miss. Tapi ada satu pertanyaan lagi, Miss. Contohnya gini, Pak. Kami praktikum terakhir ada ke Dumai dan juga tentang ada penangkapan ikan terukur. Sebenarnya mereka mengatakan bahwa alat tangkap mereka itu tidak bahaya. Tapi setelah
kami juga ada melakukan penyuluhan Pak di sana, mungkin ada 10 sampai beberapa menit gitu Pak. Mereka mengatakan bahwa memang alat tangkap mereka itu tidak berbahaya, tetapi sedangkan itu udah dilarang. Dan juga mereka mengatakan kalau kami mengiyakan kata pemerintah, mungkin pendapatan kami dari hasil tangkapan kami ini tidak akan memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Dan dari pandangan Bapak sebagai penyuluh, solusinya untuk hal seperti itu apa Pak? Terima kasih Pak. Ya, betul. Itu merupakan apa ya? Statement terakhir lah dari mereka. Sering saya dapat statement kayak gitu ya. Mungkin dari sekian banyak aturan pemerintah, memang mengarahnya malah nelayan itu kalau bisa nangkap ke laut itu pakai pancing deh gitu. Sedangkan mereka itu pengennya alat tangkap yang efisien dengan waktu yang singkat, dapat ikan yang banyak dengan pendapatan yang tinggi gitu ya. Mau itu musim banyak ikan atau musim paceklik, mereka pengennya dapat ikan banyak terus. eh Memang sebuah kebiasaan ya, nggak bisa langsung kita rubah dalam waktu singkat. Biasanya menggunakan alat tangkap ini, tiba-tiba kita arahkan untuk menggunakan alat tangkap pasif gitu ya, entah bubu, entah pancing, itu memang susah. Tapi eh, ketika mereka kena aturan, kena hukum yang sudah kita sampaikan tadi, pihak berwenang akan gini, gini, gini. Kita juga mengajari, ini loh Pak, cara pakai alat tangkap bubu itu kayak gini loh. Nanti enaknya dapat ikan ini, ini. Dari situ mereka akan mikir, oh iya juga ya, ikan hasil tangkapannya lebih fresh, lebih bagus, dengan harga yang lebih tinggi juga. Pasti di situ mereka juga apa ya, mikir-mikir. Biasanya aku cuma dapat ikan-ikan kecil-kecil, kayak cuma jadikan ikan rucah gitu loh yang sekiranya nanti hanya jadi pakan ternak gitu, nggak yang dikonsumsi manusia dengan harga yang lumayan. Akhirnya dari situ mereka mikir juga, kenapa enggak ya saya coba menggunakan alat tangkap yang ini yang ramah lingkungan, gillnet entah apa, meskipun pasif kan paling enggak hasil tangkapannya lebih bagus dan lebih mahal gitu. Sedikit solusi yang saya temukan di situ sih. Meskipun sampai sekarang masih banyak yang menggunakan alat tangkap terlarang. Tapi perlahan-lahan mereka akan mencontoh temennya yang sudah menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Oh, ternyata ikan di sini tuh nggak habis, apa belum habis gitu. Ketika kita menggunakan alat tangkap yang masih masih ramah lingkungan gitu. Jadi biasanya cuma dapat ikan ruca, sekarang mereka udah mulai dapat cumi, dapat rajungan. Menggunakan pukat harimau itu biasanya dapat sotong ya, dapat tripang gitu. Akhirnya ganti alat tangkap yang ramah lingkungan tadi, mereka malah dapat kakap, dapat kerapu yang sekiranya harga jualnya lebih mahal gitu. Dari situ ini nelayan kan kadang iri ya, satu-satunya sukses dia harus bisa sukses kayak tetangganya. Akhirnya niru pakai alat tangkap itu juga. Nah, untuk nelayan yang masih belum berubah, ini masih coba saya dekati untuk apa ya mencontoh teman-temannya yang sudah sukses itu gitu. Oke, bagaimana Mbak Juni? Sudah terjawab? Udah, Bu. Oke. Yang berikutnya dari Mas Azrul tadi ya. Ibu, Ya, silahkan Mas Azrul. Ibu. Hmm, Perkenalkan nama saya Adrul Nizam, Mas. Dari jurusan PSP, saya ingin bertanya mengenai hasil dari kegiatan penyuluhan ini. Apa menurut Mas sendiri, apa output berasal dari penyuluhan ini, dan apakah ada target mungkin yang dicapai dari kegiatan penyuluhan ini? Nah, semisal mungkin kegiatan penyuluhan ini berhasil atau nelayan tersebut menerima, apakah cuma sampai sebatas itu saja menyampaikan, atau ada melakukan monitoring berkelanjutan? Begitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Mas Azrul. Monggo Pak Imam. Oke, keberhasilan ya dari beberapa capaian target tadi, sekiranya itu kan target utama kita. Keberhasilan ya, mungkin dari mereka yang nggak sadar tentang kelestarian lingkungan, tentang menjaga lingkungan dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, akhirnya mereka kan bisa berubah gitu menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Oh iya, kayak mendaftar pas kecil ya, pas kecil untuk suratnya kapal tadi, itu tuh kan ada alat tangkap juga yang digunakan nanti apa. Di situ akan ketahuan ketika mereka menggunakan alat tangkap yang terlarang, akan dipersulit untuk penerbitan
pas kecilnya. Termasuk nanti ketika mereka menyampaikan apa ya, memohon bantuan ke dinas. Itu kan ada rincian dia menggunakan alat tangkap apa juga gitu. Dari situ nanti ketika alat tangkapnya dilarang, bantuannya nggak akan terbit ke mereka gitu. Kalau capaian ya eh, dari beberapa capaian tadi, paling tidak kita menyadarkan ke nelayan untuk melengkapi berkas-berkas ini demi usahanya mereka sendiri gitu ya. Kalau untuk evaluasi, kita pasti ada evaluasi diskusi antar penyuluh di kabupaten bahwa konflik yang ini sudah terselesaikan nih, nelayan yang ini sudah reda, sudah mau menggunakan ini, nanti tahun depan akan kita terapkan di tempat yang lain kayak gitu. Itu pasti ada evaluasi. Dan kita punya Kanwil ya, kantor wilayah yang BP3 Banyuwangi tadi. Mereka juga akan mengevaluasi gimana kinerja kita selama ini di kabupaten itu. Apakah sudah tercapai nih, harus menerbitkan pelaku usaha yang punya pengolahan ikan, apakah sudah bersertifikat halal semua. Itu akan dicek sama Kanwil kita gitu. Terus pertanyaan kedua tadi apa? Sorry, enggak. Pertanyaan yang kedua itu Nek, untuk semisal berhasil nih Mas, nanti apakah berkelanjutan itu? Apakah ada monitoring? Iya, kalau untuk keberhasilan tadi akan dilanjutkan di daerah yang lain ya. Tapi saya tetap ketika saya ditempatkan di kecamatan A gitu ya, pesisir, saya akan tetap di kecamatan tersebut, nggak langsung tahun depan akan dipindah di sini, gitu. Enggak. Jadi saya tetap di situ sampai apa ya, sampai nanti ada rolling perpindahan wilayah atau apa. Tapi itu enggak tiap tahun, pasti nanti 5 tahun sekali atau 4 tahun sekali gitu. Yang jelas bukan kayak yang misal KKN cuma berapa bulan menyelesaikan masalah di situ terus kita tinggal gitu. Enggak, saya tetap akan di situ gitu. Nanti menular ke kelompok-kelompok yang belum apa ya, belum memiliki kesadaran untuk mengingatkan di sini loh sudah menggunakan ini, masa di wilayah Bapak masih menggunakan itu gitu. Hmm. Oke, bagaimana Mas Azrul? Sudah terjawab? Sudah Bu, cukup Bu. Terima kasih Mas. Sama-sama. Baik. Ternyata masih ada dua pertanyaan lagi ya, Mas. Mas Daniel ternyata sangat antusias sekali ya. Mas Daniel mau disampaikan langsung atau saya bacakan ya? Em, Pertanyaannya begini, Mas Imam. Katanya ada yang terlupa katanya. Dari empat masih banyak ternyata, ya. Untuk penyuluh itu berkelompok atau sendiri ya, Pak? Dan berapa lama biasanya kalau melakukan penyuluhan di suatu daerah? Apakah juga ada target wajib yang dilaporkan ke pusat tentang kinerja apa pekerjaan dari penyuluhan yang dilakukan? Iya, jadi kita tadi kan ada kayak pembagian jenjang penyuluh ya, ada asisten, ada penyuluh ahli. Nah, yang asisten ini tugasnya, misal gini, dia tugasnya mengidentifikasi orang-orang pelaku usaha untuk dibentuk kelompok. Sedangkan yang penyuluh ahli saya itu yang bagian membentuk. Jadi kayak kerjasama gitu ke lapang bareng, dia yang bagian nyari itu, saya yang bagian bentuk. Jadi kayak kalau berkelompok yang harus ke lapang itu harus bareng-bareng terus, itu enggak. Kita punya wilayah kerja masing-masing, punya pelaku usaha masing-masing, gitu. Hmm. Terus apa tadi yang kedua? Ini berapa lama biasanya Oh, melakukan penyuluhan di daerah? Apakah ada target dari pusat atau tidak oh gitu? iya, iya. Hmm. Kalau untuk penyuluhan ya kita kan ditempatkan di situ nggak tahu ya sampai tahun berapa gitu. Bisa sampai 5 tahun, 4 tahun atau kapan. Yang jelas kita akan menyelesaikan permasalahan di situ dulu gitu. Kalau untuk kelompok ya, kita kan dampingi paling enggak 13 kelompok dalam satu daerah itu. Jadi tahun depan mau dampingi dia lagi boleh. Tahun depannya lagi dampingi lagi boleh gitu. Tapi kalau bisa dampingi kelompok yang lain gitu. Tetap kita akan kunjungi di wilayah tersebut. Kalau untuk target utama, seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada sekitar 17 target. Itu ada masing-masing bukti dukung ya, berupa berkas-berkas yang harus dilengkapi gitu ya. Kayak kalau bentuk kelompok harus punya SK dari desa, harus punya berita acara. Itu kita input di sasaran kinerja pegawai. Nanti ngelinknya langsung ke Kanwil kita, Kementerian KKP, sama BKN. Oh, anak ini ternyata sudah mencapai target tersebut. Semacam apa ya?
mata kuliah yang sudah diselesaikan gitu. Nanti dapat angka kredit, dapat dapat nilai gitu. Tapi bukan nilai yang IPK 4 gitu, enggak. Paling dapat kayak tanda jempol atas. Oh, jempol atas berarti ini terverifikasi bagus gitu. Kalau jempol bawah, jadi harus diperbaiki di semester berikutnya, di triwulan berikutnya. Oh, berkas yang kemarin kurang, harus saya upload lagi untuk dapatkan jempol atas gitu. Oke. Terima kasih Pak Imam. Semoga sudah terjawab ya Mas Daniel. Pertanyaan terakhir dari teman-teman ini dari Mbak Intan Purnamasari ingin bertanya Pak, kami baru saja melakukan praktikum lapangan ke Dumai. Ya, memang mereka baru praktikum ini semuanya ya. Seperti yang diketahui nelayan yang di Dumai itu menggunakan alat tangkap sondong yang di mana alat tangkap tersebut dilarang. Dia semacam mini troll sebenarnya Mas Imam. Terus akan tetapi Pak nelayan sudah tahu bahwasanya alat tangkap tersebut dilarang. Alasan mereka masih menggunakan alat tangkap itu karena nelayan di Dumai tidak punya modal untuk mengganti ke alat tangkap lain. Jadi mereka berharap ke pemerintah untuk memberikan bantuan berupa modal untuk bisa menggantikan alat tangkap lain tersebut. Bagaimana tanggapan dan solusi Bapak sebagai seorang penyuluh? Terima kasih Pak. Ya, kalau untuk apa ya berharap bantuan modal itu bisa mengakses ke LPUMKP tadi ya. Itu semacam lembaga, nanti di searching aja lembaga permodalan Kementerian Kelautan Perikanan. Nanti bisa pinjam di sana dengan bunga yang sangat kecil. Cuman kan nelayan ini punya beberapa kasus catatan merah di bank ya biasanya kayak udah pernah pinjem terus nggak apa ya nggak mengangsur sampai ada permasalahan gitu kak. Cuma kadang kayak gitu. Tapi nggak semuanya bisa bisa dicek lagi lah kalau mereka sekiranya bisa mengakses modal. Tapi kalau yang kedua nelayan butuh berupa alatnya langsung gitu ya. Bisa langsung minta ke dinas kabupaten kota masing-masing atau dinas provinsi gitu. Nanti buat proposal, tanda tangani oleh penyuluh, oleh ketua kelompok dan kepala desa, disampaikan ke dinas perikanan. Dari sana nanti ketika memang ada anggaran ya, misal dia mengajukan, kalau Dumai alat tangkapnya apa yang ramah lingkungan? Gillnet, bubu Ya, atau apa? ya. Gillnet ada, pancing. Oke. Nah, di sana mungkin nanti akan dapat gillnet gitu ya. Dari sana diajukan gitu berapa jumlah anggota nelayannya, misal 10 orang. Coba lah mengajukan gillnet sebanyak 200 gitu ya. Nah, di situ sebelum dapat bantuan pasti ada yang namanya sosialisasi ya. Gini loh, cara cara menggunakan gillnet itu nanti seperti ini, terus hasil tangkapannya nanti seperti ini. Itu pasti nanti akan dilakukan pelatihan dulu. Dari situ sedikit banyak akan merubah kebiasaan mereka yang menggunakan alat tangkap terlarang tersebut. Gitu. Jadi ada dua jalan. Yang pertama mengajukan permodalan di LPUMKP tadi. Yang kedua langsung minta mengajukan proposal bantuan ke dinas kabupaten kota masing-masing. Gitu. Oke, terima kasih Mas Imam. Bagaimana Mbak Intan? Semoga pertanyaannya sudah terjawab. Nanti juga bisa diaplikasikan. Sebenarnya nggak perlu menunggu jadi penyuluh ya, karena tugas kita kan udah kuliah, sudah bergelut di dunia perikanan. Nggak apa-apa juga kalau mau melakukan sosialisasi terkait. Mengarahkan. Ya, ya, Betul. mengarahkan juga gitu. Itu pun kita juga sudah membantu ya, berkontribusi juga di bidang perikanan. Oke, mungkin itu cukup sekian dari sesi diskusi. Banyak sekali apa namanya ilmu yang sudah di-sharing dari Mas Imam Muafi di sesi diskusi ini. Mungkin nanti dari teman-teman, kalau misalnya masih ada lagi yang ingin ditanyakan, Pak, kira-kira pembukaan apa namanya penyuluh perikanan di mana, Mas Imam di Pasuruan ya? Di Pasuruan ada Ya. Pak lowongannya. Nah, mungkin bisa ditanyakan ke Pak Imam Muafi melalui apa sosial media yang tadi di-share di slide. Kalau Iya. teman-teman mencatat, boleh boleh ya Pak Imam ya. Boleh Mm-mm. teman-teman ini bertanya gitu ya ke Pak Imam. Boleh, boleh, boleh. Nggak harus ke ini ya. Mungkin teman-teman mikirnya kok Pasuruan sih jauh banget, Jawa Timur. Nggak mungkin lah aku harus meninggalkan apa orang tua di sini. Enggak. Jadi penyuluh itu di kabupaten kota masing-masing ada ya. Entah kalian tinggal di Dumai, di Aceh, di mana itu pasti ada semua. Bahkan Papua Pegunungan pun yang nggak punya laut gitu ya, itu punya penyuluh perikanan gitu. Paling tidak satu kabupaten itu satu Iya. gitu.
Betul sekali. Di Pekanbaru boleh, di Sumbar boleh, ke Jawa Timur boleh. Oke. Baik, sebelum saya tutup, mungkin kita bisa masuk ke sesi foto bersama. Silahkan di-on-kan lagi untuk teman-teman yang belum on kameranya. Silahkan di-on-kan. Mari kita, cuma hanya ada satu slide saja, jadi silahkan di-on-kan. Berikan senyum terbaiknya. Oke, sudah on semua. Oke, silahkan di-on-kan bagi yang belum. Satu, saya mulai ya. Satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Coba time's up-nya. Jempol. Ah, mana ya? Oh, sini. Oke, jempolnya. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ke Mas Imam Muafi yang sudah meluangkan waktunya di hari Sabtu, di hari liburnya. Sebelum saya tutup, saya karena ini Mas, karena udah di Pekanbaru, udah di Riau, jadi ditutupnya tadi nggak dibuka ya, ditutupnya saya sedikit belajar pakai pantun. Nah, walaupun nggak cakep-cakep banget, tapi saya coba lah ya. Boleh, boleh. Oke, pohon jati dahannya melingkar di sekitar padi. Nah, Cakep, Cakep. daunnya rimbun elok dipandang. cakep. Terima kasih Mas Imam Muafi. Ilmu yang diberi pasti akan selalu dikenang. Oke, itu. Oke, pergi ke sawah menanam padi. Padi ditanam dekat perigi. Ah, jauh ya kita ya ke PPN Perigi ya. Waktu pun tiba kami akhiri. Semoga berjumpa di lain hari. Terima kasih Mas Imam. Ilmunya sangat bermanfaat. Kami mohon maaf kalau banyak apa namanya salah atau khilaf kata. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi di pertemuan berikutnya. Kalau misalnya nanti Mas Imam bertugas ke Pekanbaru, ke Sumatera, mohon infonya mungkin dari kami bisa apa bertemu secara langsung gitu. Oke, sampai ketemu lagi ya Mas Imam. Ya, terima Masih kasih dan mohon maaf kalau banyak salah yang disampaikan tadi. ya, tidak apa-apa. Sangat membantu sekali ilmunya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Sore, Waalaikumsalam Sore. warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Miss. Jangan, Sore, Mi. jangan lupa teman-teman yang lain untuk yang apa mata kuliah penyuluhan perikanan, jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen. Klaimnya pakai screenshot credit code sertaan. Oke, sampai untuk mata kuliah MKPP berarti pertemuan saya sudah selesai. Sampai ketemu di UAS. Semangat ya. Terima kasih. Boleh leave. Terima kasih Mas Imam. Nanti kita ketemu lagi.